Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fena Hairunisa dengan NIM 4431911, kelas 3A, jurusan Ilmu Perikanan. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai salah satu tumbuhan air, yaitu kangkung air dengan nama ilmiah Ipomoea aquatica Forks. Tumbuhan kangkung air merupakan tumbuhan yang hidup di air dan biasanya disebut dengan hidropita. Sistem perakarannya di tanah meskipun tempat tumbuhnya adalah di perairan, menurut Lukito tahun 2001. Menurut Stenis 2005, tumbuhan kangkung air dapat tumbuh dengan baik sepanjang tahun. Tanaman kangkung air termasuk semak, daur hidupnya kadang-kadang berumur 1 tahun atau menahun, menurut Prasetyawati tahun 2007. Cara pemanenan serta potensi kangkung air di Indonesia. Cara pemanenan kangkung air hampir sama dengan kangkung darat. Cara memanen, pangkas batangnya dengan menyisakan sekitar 2-5 cm di atas permukaan tanah atau meninggalkan 2-3 buku tua. Panen dilakukan pada sore hari yang dilakukan dengan cara memotong kangkung yang siap panen dengan ciri batang besar dan berdaun lebar dengan menggunakan alat memotong. Kangkung air merupakan salah satu jenis tumbuhan yang berpotensi sebagai agen fitoremediasi limbah cair kelapa sawit. Tanaman kangkung air memiliki kemampuan memperbaiki kualitas limbah cair RPA dengan menurunkan COD dan BOD limbah cair. Jumlah tanaman kangkung air berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penurunan COD dan BOD limbah cair RPA. Menurut Nirvani dan Puspitarini tahun 2020. Cara penanganan kangkung air. Yang pertama, pembibitan. Pilihlah bibit yang berkualitas dengan ukuran 20-30 cm. Yang kedua adalah persiapan lahan. Langkah pertama yaitu dengan pembajakan tanah agar tekstur tanah menjadi gepur. Membuat gulu dan dengan lebar 2-3 meter dan panjang sesuai lahan masing-masing. Kemudian, buatlah pintu masuk dan keluarnya air, lalu lahan digenangi air hingga 6 cm. Yang ketiga adalah penanaman. Penanaman yang baik dilakukan pada sore hari setelah asar. Cara menanamnya tinggal ditancapkan batang bibitnya dengan jarak sekitar 1,5 dikali 1,5 cm. Yang keempat adalah perawatan. Perawatan kangkung air cukup membersihkan rumput-rumput liar. Yang kelima adalah panen. Panen membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan kangkung darat, cukup menunggu waktu 11 hari. Cara transportasi kangkung air. Pada batang dan akar tanaman kangkung air mempunyai jaringan yang khas yang disebut parenkim, yang berfungsi sebagai alat transportasi oksigen ke perakaran. Dengan adanya jaringan parenkim, maka unsur hara dari tanah dan air dapat diserap dengan cepat. Sedangkan terdapat 2 jalan masuknya logam berat ke dalam tumbuhan, yaitu melalui akar dan daun. Akar merupakan organ pada tumbuhan yang berfungsi sebagai organ penyerap dan penyalur unsur-unsur hara ke bagian lain. Sesuai dengan fungsinya, maka akar akan banyak menyerap unsur hara sehingga akumulasi logam akan lebih tinggi di akar dibandingkan dengan bagian batang dan daun. Penyerapan dan akumulasi logam berat oleh tumbuhan dibagi menjadi 3 proses, yaitu penyerapan logam oleh akar, translokasi logam dari akar ke bagian tumbuhan lain, dan lokalisasi logam dengan bagian jaringan tertentu untuk menjaga agar metabolisme tidak terhambat. Menurut Hapsari et al. 2008. Cara ekspor impor tanaman kangkung air disesuaikan dengan kode HS yang berlaku. Produk description kode HS 07.11 yaitu sayuran yang diawetkan sementara, misalnya dengan gas belerang dioksida dalam air garam, air belerang atau larutan pengawet lainnya, tetapi tidak cocok untuk dikonsumsi langsung. Nah, itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.